Yatim camp itu yatim berarti identik dengan kayak anak-anak juga ya Pak, anak-anak yatim. Ya, camp berarti kayak dikemahkan gitu Pak. Itu gimana Pak? Gimana kok bisa anak yatim dikemahkan? Itu nanti nggak takut hilang Pak. Yang melatar belakangi Pak, kenapa harus yatim itu dikemkan? Sepertinya saya lihat itu program Kalisme yang lawan itu hanya pemberian sesuatu selesai gitu Pak. Kenapa tahun ini kok beda Pak? Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Kita sudah lama sekali tidak podcast dan hari ini kita akan memulai lagi podcast berikutnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Ridwan Adi Sukmono, Ketua Lazismu Kabupaten Sragen. Sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah. Sehat. Kesibukan apa ini Pak? Sehat juga Pak Ridwan? Iya, alhamdulillah. Kesibukannya apa ini Pak? Kesibukannya apa? Ini seperti biasa kegiatan sehari-hari tambah beberapa hari ini kita merencanakan biasa menjelang Ramadan. Oh, persiapan Ramadan. Kurang dari 50 hari, malah bahkan kurang dari 40 hari kita sudah memasuki bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan, ya, oke, siap Pak. Bersama teman-teman. Pas berarti nanti Pak, ini yang nanti kita akan diskusikan juga persiapan Ramadan apa sih Pak Lazismu. Sehingga nanti mungkin yang sobat podcastmu itu biar tahu Pak, tidak bertanya-tanya Ramadan kali ini tuh apa sih programnya. Yang bertanya maju dengan Iya, siap. Oke Pak Ridwan, mungkin yang langsung saja Pak Ridwan kita akan bincang-bincang Pak Ridwan. Tahun 2023 ini untuk menyambut Ramadan, ada Pak program apa Pak? Program seperti tahun-tahun sebelumnya ya Mas Roni ya. Secara rutinan Lazismu Kabupaten Sragen itu mengadakan kegiatan Ramadan khususnya di hari-hari ataupun bahkan pertengahan Ramadan itu. Dan kebetulan kita bersama tim Lazismu Kabupaten Sragen akan bikin acara dalam artian kegiatan yaitu satu adalah adanya yatim camp. Yatim camp. Oke. Ya. Kedua adalah donatur gathering. Donatur, berarti ada dua agenda ya Pak ya? Dua agenda, itu yang pokok di apa namanya bulan Ramadan ini. Gitu, iya. Terus ada dua yang menarik ini Pak, yatim camp dan donatur gathering. Kita akan bahas itu bersatu Pak. Yatim camp itu yatim berarti identik dengan kayak anak-anak juga ya Pak, anak-anak yatim. Camp berarti kayak dikemahkan gitu Pak. Itu gimana Pak? Gimana kok bisa anak yatim dikemahkan? Itu nanti nggak takut hilang Pak. Alhamdulillah. Iya. Kita sudah bersama tim dari Lazismu Kabupaten Sragen sudah ngobrol-ngobrol arahnya ke sana. Satu yatim camp itu bahwa mungkin dari pemirsa ataupun follower dari sahabat podcastmu itu ini anak yatim di camp dibikinkan tenda ke gunung atau gimana. Untuk saat sekarang untuk tahun 2023 Kabupaten Sragen atau Lazismu Kabupaten Sragen mengadakan camp untuk anak yatim itu adalah di suatu pondok sekolah di pondok, itu ya. Lebih jelasnya itu di rencananya kita mengadakan campnya di SMA Trensen Kabupaten Sragen. Oh, Pondok Trensen. Ya, gitu. Itu nanti konsepan campnya yatim itu gimana Pak? Konsepan campnya itu yang jelas kita berencana akan mengcampkan ataupun yang jadi peserta camp itu anak-anak yatim atau bahkan yatim piatu akan kita ajak. Kalau lah ngecamp atau nginep atau bagaimana nanti bersama para santri di SMA Trensen gabung. Alhamdulillah dari SMA Trensen ini sudah deal ataupun menyetujui dengan kegiatan ini dan insya Allah nanti kedepannya tetap masih ada koordinasi dengan beliau untuk lebih rincinya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Jadi nanti tidak di tenda tapi di ruang-ruang kelas mungkin di pondok ataupun konsepannya pokoknya nginep gitu ya Pak. Nginep di situ. Itu berarti nanti anak yatim juga dapat hadiah gitu Pak? Ya kita tidak hanya sebutannya bukan hadiah ya. Pak. Kita apresiasi bentuk kepedulian dari Lazismu Kabupaten Sragen lah. Tapi nanti kalau memang dikonsep untuk beberapa hal dari tim
kok tahu-tahu nanti ada suatu permainan, lah ada hadiah, enggak apa-apa. Oke. Ya, itu. Itu yang pertama Pak. Terus gini, tadi juga ada Muzaki Gathering. Iya. Itu gimana Pak? Iya, untuk Muzaki Gathering ini Kabupaten Sragen, khususnya di Lazim Kabupaten Sragen ini sudah bertahun-tahun, beberapa tahun ini tidak mengadakan donatur gathering, family gatheringnya gitu. Kalau tidak salah, yang terakhir itu kita melaksanakan sebelum adanya COVID corona itu, coronavirus itu. Nah, ini ada waktu beberapa tahun terputus yang mungkin dirasa dan jadi pertanyaan juga pada para donatur itu. Ini beberapa tahun kok tidak mengadakan gathering antar donatur biar saling ketemu silaturahim dalam satu forum gitu. Ya, paling tidak untuk lebih mengakrabkan antara donatur satu dengan Lazismu dan juga antar donatur. Siapa tahu nanti dari ngobrol-ngobrol itu antar donatur ada sesuatu hal yang mungkin bisa menarik dari antar donatur itulah. Entah siapa tahu mau menambah donasinya, ya ada keterlibatan antara donatur itu, ya udah ngajak tetangganya lah. Mengajak saudara-saudaranya itu. Iya. Oh, berarti itu juga termasuk ke latar belakang kenapa ngadakan Muzaki Gathering. Betul, ya, karena sudah lama juga. Iya. Oke. Terus ini tadi gini Pak, yatim camp itu kan tadi ya kayak dikemahkan, terus nanti kayak gitu. Nah, yang melatar belakangi Pak, kenapa harus yatim itu dikemkan? Sepertinya saya lihat itu program Kalismi yang lawan itu hanya pemberian sesuatu selesai gitu Pak. Kenapa tahun ini kok beda Pak? Jadi begini, ini Lazim Kabupaten Sragen akan memberikan suasana yang berbeda. Kalau hanya mengumpulkan, mungkin dikumpulkan di masjid, dikumpulkan di kantor, terus diberi bingkisan ataupun kenang-kenangan ataupun wujud yang lainnya, itu hal yang biasa. Nah, di sini Lazim Kabupaten Sragen kepingin melihat suasana yang berbeda. Bagaimana nanti rencana kita tempatkan yatim camp itu di salah satu pondok atau SMA yang ada di Sragen, yaitu di SMA Trensen. Nanti interaksi antara anak-anak yatim dan para santri ataupun siswa di SMA Trensen ini, kalau bisa saling interaksi, main bareng, dalam artian main bareng pada nanti di malam hari ada suatu permainan atau suatu kegiatan itu antara yatim melihat para santri bagaimana merasa sekolah dengan fasilitas yang begitu tersedia, dan juga melihat santri itu melihat anak yatim atau anak yatim piatu bagaimana bisa merasakan jadi anak yatim. Jadi ada rasa empati, simpati yang ada dalam diri santri itu kita tumbuhkan, dan juga dari panitia ataupun dari Lazismu itu. Dan kepengen dari teman-teman itu juga nanti waktunya itu sore hari itu ada kegiatan yang donatur gathering, kemudian dilanjut dengan yatim camp itu. Berarti jadi satu acara gitu Pak? Iya. Oh begitu. Oke. Ya, berarti konsepannya acara tersebut dikemas dua acara, Muzaki tadi donatur gathering sama yatim camp ya Pak, dalam satu acara di Pondok Trensen. Oke, berarti ternyata memberikan edukasi juga kepada santri bahwasanya lebih bersyukur gitu ya Pak. Lebih bersyukur, jelas pasti. Lebih bersyukur karena ternyata banyak anak-anak yatim yang mereka tuh sebenarnya perlu juga melihat sekolah-sekolah besar, pondok pesantren gitu. Biar nanti mungkin tidak ada pikiran dari anak-anak yatim ataupun yatim piatu itu dengan keadaan dirinya itu terus memupus harapan anak-anak itu, sudahlah, sekolah cukup jenisnya ada, tidak ada yang membiayai. Mungkin dengan nanti ada yang memandu kegiatan tersebut, ada acara yang lain itu bisa menumbuhkan semangat dari anak-anak yatim itu. Aku pengen jadi, aku kepengen sekolah yang bagus seperti ini. Nanti tinggal ada donatur ataupun lembaga yang memfasilitasi biar anak-anak tersebut tetap bisa sekolah yang lebih. Siap.
Berarti itu acara intinya ya Pak ya? Iya. Terus kalau yang sekedar seperti kayak bingkisan kado Ramadan untuk duafa gitu juga ada Pak? Tetap itu kita jalankan seperti bulan-bulan atau tahun-tahun yang kemarin. Ini kami dari Lasismu Kabupaten Sragen akan memberikan bingkisan tetap pada duafa. Oke. Rencananya juga kita akan memberikan 10.000 bingkisan. Ya, bisa Sekabupaten Sragen. Itu sesuatu juga insya Allah bisa kita akomodir. Nanti tinggal kita jalin komunikasi dengan para donatur. Ya, Oke, siap. Jadi menarik sekali ya Pak. Iya. Jadi tetap ada acara bingkisan Ramadan, tapi banyak ada acara inti buat donatur dan yatim. Oke, siap. Oke Pak, ini terakhir mungkin. Iya. Strateginya Pak. Iya. Dan mungkin juga sobat podcast, oh saya pengen ikut acara tersebut, misalnya pengen donasi. Silakan. Nah, caranya gimana? Terus mungkin strategi dari tim Lasismu itu seperti apa sih Pak untuk menggerakkan program tersebut? Betul. Jadi begini, kita punya strategi, bukan strategi ya. Bagaimana paling tidak para donatur itu tertarik dengan kita dengan program kita. Alhamdulillah Lasismu Kabupaten Sragen sudah dipercaya dan tinggal Kabupaten Sragen atau Lasismu Kabupaten Sragen menjaga kepercayaan donatur. Makanya untuk menjalin menjaga kepercayaan itu kita jalin komunikasi yang baik dengan para donatur yang saat ini sudah ikut andil bagian dalam membesarkan Lasismu Kabupaten Sragen. Nah, untuk para calon donatur kita mengoptimalkan media kita. Media. Ya, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat IG, entah itu lewat TikTok, ataupun kita dari donatur bisa menginformasikan calon donatur yang bisa kita ajak berdonasi. Kemudian juga kita sebagai lembaga Lasismu itu tidak akan bisa bergerak mencukupi itu sendiri apabila tidak dibantu dengan lembaga yang lain. Dalam artian seperti kegiatan tersebut kita menggunakan atau akan ngerepoti Esma Trenchen. Berarti kita kerjasamanya dengan lembaga Majelis Didasmen. Makanya hal-hal untuk komunikasi, hal-hal semacam itu perlu komunikasi dengan majelis yang lain, termasuk Ortum. Ortum itu kita karena mempunyai KL, kantor layanan yang tidak hanya daerah saja. Ada juga kita mempunyai KL yang di kecamatan, ada juga KL yang dari lembaga majelis ya, mungkin dari AUM kesehatan, AUM pendidikan. Nah ini kita ajak bareng-bareng. Kalau kita jalan sendiri jelas tidak mungkin bisa tumbuh seperti ini. Berarti sinergi bareng ya Pak ya. Iya. Oke penutup Pak, harapannya Ramadan ini gimana Pak dari Bapak selaku Ketua Lasismu? Iya, harapan kita Bapak Ibu sahabat Waskesmu, para donatur dan calon donatur, Lasismu Kabupaten Sragen mempunyai program seperti ini. 1, yatim camp. Kedua adalah donatur gathering, dan yang ketiga adalah kado Ramadan ini. Luar biasa, alhamdulillah Kabupaten Sragen dalam tahun-tahun kemarin sampai ini dipercaya oleh para donatur. Itu sesuatu yang sangat besar dan berharga bagi kami. Nah, kami harap dalam pelaksanaan program tahun ini para donatur tetap setia ataupun ikut andil dalam bagian kegiatan ini. Nah, entah nanti dilaksanakannya itu bersamaan atau dengan kegiatan yang lainnya yang mungkin dengan kegiatan Trenchen ataupun kegiatan tersendiri, dalam artian kita berdiri sendiri, tapi mudah-mudahan kerjasama antara Lasis dan Trenchen itu berjalan dengan baik, bisa bergabung membuat suatu nanti kegiatan menjadi yang lebih baik. Dan harapan kami juga para calon donatur silakan buka ataupun kunjungi laman-laman di Lasismu Kabupaten Sragen. Apa yang telah dilakukan oleh Lasismu Kabupaten Sragen, monggo kalau sudah membuka silakan bisa berdonasi di Lasismu Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan
donasi yang Bapak Ibu donasikan di Lazim Kabupaten Sragen itu kita amanah atau kita kelola dengan baik dan kita berikan laporan keuangan sebagai bentuk amanah dari Bapak Ibu semuanya kepada Lazim Kabupaten Sragen itu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya. Insya Allah luar biasa. Iya. Oke, Sobat Podcast, itu tadi diskusi kita dengan Pak Ridwan selaku Ketua Lazim Kabupaten Sragen. Jadi ternyata ada program besar yang Ramadan ini, Insya Allah harus kita sukseskan bersama otomatis. Iya. Jadi silakan Sobat Podcast yang ingin berkunjung ke kantor Lazim bisa langsung datang saja ke kantor, atau mungkin saya nggak mau datang ke kantor, bisa dijemput ya Pak ya? Jemput bisa. Bisa dijemput juga. Harus. Atau Kalau bisa juga minta dijemput bisa ya Pak ya? Bisa. Kalau tidak salah juga saya lihat itu ada kayak online-nya juga ya Pak ya? Online. Iya, ada. jadi websitenya gitu ya Pak? Jadi, barcode silakan klik. Jadi bisa diklik juga, jadi teman-teman bisa buka di Lazim Sragen di Google, nanti ada platformnya, silakan nanti berdonasi di sana. Iya. Tonton terus juga YouTube. Oh iya, YouTube-nya kayak. Terus IG-nya, terus TikTok-nya. TikTok juga sudah ada. TikTok, Oke. ya. Siap, seperti diingatkan Pak Dion tadi, jangan lupa Sobat Podcast yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, klik loncengnya sehingga channel kami itu menjadi bermanfaat, dan syukur-syukur bisa di-share ke teman-teman yang lainnya sehingga menyukseskan channel YouTube-nya Laismu. Karena sekali klik insya Allah sudah bersedekah untuk teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Sama-sama Mas Ani, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.